warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa mawala amma ba'du. Adik-adikku semua dari Nabi yang saya cintai, alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah. Terus ini acaranya yaitu yang pertama, mengapa saya di situ dikatakan kalau keempat kalian alhamdulillah. Ya berarti ya peringatan seperti itu. Peringatan karena kita itu semua akan menyusulnya. Kita semua akan menyusul mereka yang telah lampu Rabbana filana wal ikhwanil ladzina sabaquna bil iman. Itu dalil supaya dalil untuk kalian seumpama mau mati oleh doa oleh buktinya sabaquna bil iman. Di situ ada Rabbana filana, mengampuni, semoga Allah mengampuni dosa kita dan saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Berarti yang sudah meninggal. Di situ itu adalah nama ayah saya, Ahmad Osihon bin Abdul Wahab. Beliau meninggal pada tanggal 11 November 2009. Berarti kok berapa sekarang? Benar kok berapa ini? 10, 11, 12 ya? Iya. Tanggal 11, kalau Masainya tanggal 11 November 2009 atau bertepatan dengan malam, sebenarnya ini malam 14 bukan, karena sekarang peringatannya yaitu tanggal 15. Berarti bertepatan waktu itu tanggal 14 Dzulhijjah 1434. Saya masih ingat, saya masih mengecek kamar Al-Mustadiin, salah satu kamar komplek Ali, Pondok Pesantren Al-Hikmah. Saya masih mengecek. Di situ pas saya mengecek Kufatul Darah bin Bakar, waktu itu ada di Syahwat. Waktu itu masih mengecek sampai pagi, tiba-tiba ada dua teman saya datang ke situ, ujung-ujung nyongkon balik. Balik mah, orang pernah kon balik, kecuali suatu kebagiannya sama suatu hal. Ternyata benar, ketika saya sudah mendekati rumah, ternyata ada jendela itu. Ternyata ayah saya tanggal tanggal 14 Dzulhijjah 1400, berarti 4 tahun yang lalu meninggal. Itu. Berarti saya seumuran saya 18 tahun masih. Jadi seumuran lebih 2-3 tahun. Ya orang tahu. Saya waktu itu umur 18 tahun. Kamu masih 16. Berarti sama dengan adik saya, berarti masih 15 tahun. Berarti adiknya tinggal 15 tahun, saya umur 18. Lagi. Saya boleh memanaki, boleh ya? Bentar, memanaki. Menceritakan. Ya. Terima kasih. Yang pertama, di mata saya, yaitu beliau adalah seorang sosok ayah ya, ayah yang jujur, dapat dipercaya, terus ayah yang bisa menjadi andalan dan dalam artian apa ya, bisa mendidik dan model pendidikannya itu sangat, ya menurut saya sangat bagus. Walaupun akhirnya ya kembali ke sifat saya dan adik saya sendiri. Walaupun bagus-bagusnya orang tua mendidik, ya akhirnya kembali juga ke yang dididik. Ini untuk orang yang pendapat. Dan semasa hidupnya
dia tidak selama saya hidup sampai beliau meninggal, beliau tidak pernah berkata kasar, berkata bangsa, jelek atau bangsa gagal. Beliau tidak pernah. Beliau tidak pernah seperti itu. Dan beliau memang mengaku tidak tidak ada. Beliau tidak. Saya bukan ahli, saya bukan. Tetapi terbukti ayah saya belajar Safinatun Najah, Kotor Ruwet, Sulam Najah, Kotor Ruwet, Sulam Topek, Tijan Duror, bahkan Talibun Ta'alim cuma baru pertengahan. Saya mengaji dengan ayah saya sendiri. Walaupun ayah saya mengaku tidak bisa tahu sorot, tapi kalau saya lihat bacaannya ya benar itu. Ya benar, cuma ya mungkin beliau mengakinya saya tidak ahli dalam bidang tahu sorot. Tapi terbukti saya mengaji dengan ayah saya sendiri. Dan rata-rata pemuda di kampung saya ini bagian atau tiga yang seumpama rampung Quran yang biasanya mengaji Safinah. Ini kan Safinah ya, orang desa biasanya Safinah. Jadi ya mengajinya kepada saya. Terus ada beberapa nasihat yang sampai sekarang masih terlihat di yang saya. Yang pertama itu yang sering kali saya tulis di mana itu yang gede kudu berasa gede, yang cilik kudu berasa kecil. Itu mungkin kan waktu itu saya masih kecil, saya tidak tahu apa-apa. Apa sih itu yang mungkin orang tahu bang, tapi setelah saya berpikir, saya meresapi, ternyata memang kalau seandainya orang yang besar itu mengaku besar dan yang kecil merasa kecil, insya Allah segala roda kehidupan itu akan berjalan. Dalam artian orang pemimpin merasa menjadi pemimpin, yang rakyat merasa menjadi rakyat. Yang menjadi para pejabat merasa menjadi pejabat, rakyat juga menjadi rakyat. Tapi sekarang ternyata manusia itu tidak jarang memiliki sifat seperti itu. Dari karena kehidupan yang kacau. Kalau seandainya yang kecil merasa kecil, berarti rakyat. Rakyat saya rumah saya, saya rakyat. Saya harus berarti saya di bawah kekuasaan para pejabat. Kalau mereka samina wa ta'ona kepada pemimpin, mereka akan makmur sebenarnya. Tapi ada satu syarat lagi, begitu juga yang dipimpin juga harus merasa saya adalah pemimpin yang bertanggung jawab kepada rakyat saya. Tapi kenyataannya para pemimpin itu memakan hak. Akhirnya si gede orang rasa gede, si cilik juga orang rasa cilik, akhirnya bentrok. Ya seperti saya dulu waktu kecil, dia nyuk rasa gede, nyuk si gede orang rasa gede, mobil hanya aja adiknya dia mau cilik saya gila, saya sebenarnya filosofi seperti itu saja diterapkan di dalam kehidupan. Kamu lihat DPR, mereka itu orang sudah berpendidikan, mereka rata-rata S1, S2, S3, tetapi ternyata mereka itu seperti TK. Bahkan ada yang berpendapat TK lebih baik daripada gedung DPR. Kalau TK mending pelayon, kalau di sana banding-bandingan kursi. Hanya mengeluarkan pendapat mereka kan berbanding-bandingan kursi. Itu kan sangat kemanusiaan. Kalau kalian sadar, di sini kalian berperan sebagai orang kecilnya, saya menjadi orang besarnya. Karena di sini saya sebagai pemimpin kalian di kalau seandainya saya sadar saya menjadi menjadi wong gede ini, kalian jadi wong cilik, sama-sama kita sadar, insya Allah berarti maju. Insya Allah berarti bermanfaat. Insya Allah kedua belas hipernasi itu akan menjadi orang yang bermanfaat. Tidak usah banyak-banyak, nggak apa-apa.
Soekarno saya hanya butuh berapa gawe oleh Soekarno butuh berapa orang, saya butuh 10 orang untuk menggambarkan dunia, jadi saya butuh 12 orang untuk menggambarkan dunia. Jangan, saya butuh 12 orang untuk menggemparkan dunia akhirat. Ya, gemparkanlah dunia dan gemparkanlah akhirat. Ada di tangan kalian semua. Tapi yang diingat, wong cilik kudu rasa cilik, wong gede kudu rasa gede. Terus nasihat yang berikutnya yaitu ada ngomong sarung. Apa yang tahu ngomong sarung? Itu salah satu pelajaran lagi. Ada ngomong sarung. Apa yang tahu sarung? Berarti ada jargoni. Ini yang terjadi pada kepemimpinan kita di masa sekarang. Mereka itu rata-rata ayu, tapi deweknya orang. Nah itu akhirnya yang mereka berontak seperti itu. Ibarat ayo pada ngaji, mereka orang ngaji. Akhirnya mereka memberontak. Dan sekarang juga rata-rata kalau seandainya ada kerja bakti di desa dimanapun, biasanya yang namanya pemimpin kita dengan karena kerja ya itu pas lagi medan bareng-bareng main jago, main mana. Jadi kalau seandainya kalian ingin menuju sesuatu, berarti kalian lakukan dulu. Setelah melakukan, baru kalian mendeteksi kepada orang lain. Itu kunci daripada ajaran baru. Kamu tahu, saya jarang sekali menajati kalian. Cuma ngomong kue. Soalnya juga ucapannya sok janjian. Mulai orang pernah ngomong itu orang pernah komentar gitu. Soalnya nggak bisa ada ngomong saya ngomong. Makanya ketika saya kue meskipun adalah padu dengan si dulu itu mungkin ngomong lain kemudian orang pemasaran apa karena saya belum bisa menahan amarah saya. Kalau saya bisa menahan amarah saya dan kalian tidak bisa apanya, kalau itu baru saya bisa berani bilang B ngomong itu. Tapi kadang-kadang saya juga biasa ngomong cara atau gigi ya akhirnya jadi saya juga bisa menasihati kalian. Jadi kalau masalah ucapan kalian ya monggo kalian kendalikan sendiri. Saya juga belum bisa mengendalikan nafsu saya sendiri. Jadi untuk semua masalah bangsa kita kasus budal, tandanya dia sering bicara seperti itu, ya boleh ya yang ngampun tenang intinya gue tolong tempat ya dan hati ada melu ya yang melu ya tapi orang yang macam orang bisa ngomong lagi soalnya juga gitu cara gawe nyentut asal secara PDW nyung harus ngomong kok nanti sembarangan tentang ngarepe nyung ya pasti ya ibu nyung biasa kan tuh akhirnya lagi ada gaduh kembali seperti itu. Jadi kalau seandainya kalian menasihati seorang, kamu harus lakukan dulu, baru kalian menasihat. Seperti itu ya. Terus salah satu nasihat lagi, angger jengkel ada rusak. Seperti itu. Salah satu nasihatnya angger jengkel ada merusak. Seperti di mana-mana kalau jengkel itu pasti buruk muka cermin di belah. Seperti itu. Segala sesuatu pasti yang menjadi korban adalah orang lain. Jengkelnya buat apa? Si rusak apa? Kan seperti itu. Nah, itu alangkah baiknya. Alangkah baiknya kalau seandainya kita itu kalau marah kita bisa mengendalikan diri kita seperti itu. Ya kan marah itu identik dengan kekerasan. Kalau sudah marah pasti apa-apaan tuh. Itu ya, para sagal, lemari, jejak, dan lain sebagainya. Ya semuanya lah, ini umum aja. Mereka. Dulu itu waktu saya kalau udah marah biasanya pas gunting kuku udah petin kan, gunting belai gue apa betul tuh rusak kayak gitu. Tapi kalau laptop orang mungkin dibantu ya. Mana. Jadi ya. Saya sehat dari ayah saya.
kita melakukan tahlil kosor ya. Ini kalian sudah menulis mbah-mbah kalian, semoga ya ayah saya dan mbah-mbah kalian yang sudah meninggal ini semuanya diterima di sisi Allah. Ya, diberi ketenangan dalam kubur. Dan semoga kita semuanya kelak bisa berkumpul bersama di surganya Gusti. Amin. Seperti yang kita. Karena kita telah yakin bahwasanya mereka telah mendahului kita dalam hal iman. Mereka sudah mendahului kita. Jadi kita anggap saja mereka benar-benar sudah tenang. Dan tugasnya hanya mendoakan. Waladin soleh ya lah. Kita hanya bisa mendoakan saja. Ya mbok, ya orang. Ya putus soalnya ngomong. Mbak kita sudah terputus amalnya. Kecuali ya hanya 3 perkara tersebut. Yang kedua tersebut ilmu bermanfaat dan sedekah jariah itu adalah tugas yang mbah kita yang sudah mendahului kita. Yang satu anak soleh yang mendoakannya itu adalah kita. Berarti kita yang termasuk kita dalam menjadi andalan mereka. Jadi kita ini jangan melu-melu wong sing anti tahlil, anti jongane wong sing sini. Kita harus menjadi orang yang pertama kali mendoakan, pertama kali tahlil, pertama kali bid'ah seperti itu. Orang apa? Hebat adalah pertama kali bid'ah tidak apa. Nah, ya itu sambutan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.